Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan memasuki webinar ya, berkaitan dengan mengembangkan kreativitas dan monetisasi dengan Smart Apps Creator. Jadi toolnya adalah Smart Apps Creator ini. Jadi dengan webinar ini nanti Bapak Ibu sekalian akan mengetahui bahwa hubungan kreativitas dan monetisasi ini betul-betul sangat erat ya. Dan ini nantinya kami akan buka juga pelatihan secara khusus ya untuk mengembangkan monetisasinya. Jadi secara konsep. Ya. Jadi di dalam dunia pengembangan usaha baru gitu dengan bidang yang baru itu ada metodologi yang perlu kita pelajari. Mudah-mudahan nanti kami pun akan buat juga ya, pelatihannya juga di tahun ini juga ya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah nama kami ya, Muhammad Haitan Rahman, saya sebagai founder dan senior consultant. Kemudian juga saya sebagai principal Smart Apps Creator ya. Jadi kalau ada yang mau mengontak kami ya inilah email kami ya, haitan.rahman@inosi.id. Nah ini ada bidang-bidang yang kami dalami, knowledge management, e-learning, media solution, e-government, balance scorecard ya. Kemudian juga nanti inkubator bisnis teknologi dan pengembangan startup. Nah, rencananya minggu depan itu kami buka lagi webinar, tapi sudah mulai berkaitan dengan knowledge management. Dan nanti setelah webinarnya, di hari Sabtu yang sama, kami akan buka pelatihan juga, yaitu tentang personal knowledge management. Jadi ini satu bidang teknik, metodologi, satu bidang keilmuan juga yang sangat bermanfaat besar bagi kalangan guru, kemudian juga mahasiswa S1, S2, S3, ya. Kemudian juga nanti untuk kalangan dosen, konsultan, dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengikutinya. Sasaran peserta webinar sekarang ini ya adalah kalangan sekolah, ya, perguruan tinggi, komunitas, guru, dosen, ya, mahasiswa, atau siapa saja ya, yang berkeinginan mengembangkan kreativitas dan monetisasi ya, dengan Smart Apps Creator. Jadi ini ada dua hal yang kreativitas dan monetisasi ini sangat penting. Jadi kita berkeinginan ya bersama-sama untuk bisa mengembangkan pertumbuhan di Indonesia ini. Ini adalah kerangka pengembangan SAC dan sistem digital yang kami terus kembangkan ya. Pertama adalah program training dan webinar SAC dan sistem digital. Ya, kemudian juga mengembangkan komunitas dan pusat SAC dan sistem digital. Ini yang diharapkan tumbuh sehingga nanti proses monetisasi itu akan lebih mudah kalau sudah ada komunitas, sudah ada TEVA, sudah ada pusat SAC dan sistem digital dan seterusnya. Nah, kenapa? Karena ujungnya kita banyak berharap menumbuhkan monetisasi bahkan sampai startup. Nah, jadi ini ada pertumbuhan yang betul-betul diharapkan di sini. Apalagi kalau misalnya sudah mulai banyak yang mampu mengintegrasikan ya, membuat pemrograman gitu dengan layanan web diintegrasikan dengan SAC. Tentunya akan tambah semarak ya monetisasi dan juga startup. Ini yang diharapkan. Ini adalah kerangka ya untuk kurikulum ya untuk SAC dan sistem digital. Dan ini terus akan kami perbarui. Jadi ada bahan ajar ya SAC untuk game edukasi. Rencana besok hari Sabtu kami sudah mulai membuka pelatihan game edukasi. Kemudian nanti ada situs direktori bahan ajar ini sudah. Ya. Nanti kami juga akan buat lagi. Kemudian nanti ada mengembangkan blended learning. Ini yang diharapkan di Indonesia tumbuh ya, karena ini tidak bisa ditolak dengan keadaan seperti sekarang. Ya. Konsep blended learning ini harus dipelajari dengan baik dan harus dibuat sistematis yang betul. Jadi ini tantangan besar bagi kita. Meskipun teorinya adalah mungkin 15 tahun yang lalu. Di dunia perusahaan ini banyak dikembangkan. Nah, dengan adanya kejadian COVID, kita mesti membuatnya seperti ini ya. Kenapa? Karena kurikulum sebenarnya tidak boleh dikurangi. Saya dapat informasi malahan di sekolah katanya kurikulum diturunkan.
Kalau sudah mengandung konsep blended learning, bahkan terbalik. Kita malah harus siap dengan kurikulum yang sama, tetapi dengan waktu yang akan lebih pendek bahkan. Sehingga akan banyak proyek atau latihan-latihan bagi siswa atau mahasiswa. Ini memang satu teknik yang tersendiri. Kemudian mengembangkan kreativitas, kemudian nanti mengembangkan pusat SAC sistem digital, monetisasi. Ya. Kemudian ini adalah ingin mengembangkan untuk bidang promosi. Dan kemudian nanti juga di bidang pemerintahan. Hanya untuk topik ini kami buatnya untuk dalam bentuk webinar saja. Ini adalah Inosi Apps ya. Ini juga terus kami kembangkan sehingga hasil-hasil karya Bapak Ibu sekalian, apakah di bidang situs direktori, apakah di bidang SAC, nanti kami sharekan di sini. Nah, jadi oleh sebab itu nama pengembangnya harus clear semua. Emailnya jelas, kemudian kalau punya Twitter, Twitternya jelas, Facebook, ya kalau ada Instagram juga Instagramnya jelas dan seterusnya. Kenapa? Karena yang akan mengontak adalah ke si pengembangnya. Jadi diharapkan terjadi kolaborasi yang tumbuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kami sepintas ya tentang Smart Apps Creator. Jadi Smart Apps Creator adalah sebuah aplikasi multimedia kreator untuk bisa menghasilkan aplikasi multimedia berbasis mobile Android, ya, iOS, web, desktop, dan tanpa programming, dan dapat diintegrasikan dengan layanan web. Nah, jadi dengan adanya sering kami mengulang, menjelaskan gitu, diharapkan sebenarnya Indonesia ya di kalangan kita, para kalangan informatika dan seterusnya, bisa mengembangkan layanan web. Jadi layanan web sekarang ini betul-betul sekarang sudah sangat sudah membanjir lah ya boleh dikatakan, sangat beragam, nah, tetapi tidak ada yang dari Indonesia. Nah, sehingga dengan diharapkan nantinya akan tumbuh, sehingga bahasan monetisasi ya ini adalah untuk memberikan peluang bagi masyarakat kita untuk bisa mengembangkan layanan web. Nah, kami sendiri sedang berusaha ya mengembangkan layanan web. Jadi kami akan mencari mana yang perlu dikembangkan karena tidak mungkin semuanya. Karena untuk keperluan untuk aplikasi itu sangat banyak ya layanan web yang. Ini adalah SAC itu sendiri. Jadi kalau dulu membuat aplikasi Android ya, mobile, web, desktop itu selalu pakai programming. Nah, datangnya SAC tanpa programming sehingga fokusnya pada objek dan interaction. Nah, ini adalah fokus yang perlu dibiasakan dengan SAC. Jadi SAC itu cara berpikirnya pada objek dan interaction. Nah, inilah yang disebut dengan kreativitas. Nah, aplikasinya nanti bisa full offline, ya. Jadi aplikasi yang dibuat itu akan full offline atau juga full online. Artinya di-generate menjadi HTML5, kemudian disimpan di hosting kita, di web server kita. Tapi resikonya bolak-balik. Kalau yang offline kan dia tidak. Kalau hybrid, dia bisa menggabungkan dengan aplikasi yang online. Jadi kita bisa, misalnya YouTube ya, video YouTube-nya disimpan masih disimpan di YouTube, kita pakai. Kalau full offline ya jelas videonya itu tersimpan di aplikasi kita. Ini adalah beberapa penerapan SAC, bahan ajar, game edukasi, marketing real estate, ya, perumahan, atau juga marketing untuk kendaraan, event, ya, perkawinan, ya. Kemudian juga untuk company profile, produk, katalog dan seterusnya. Jadi ini penerapannya cukup banyak untuk SAC. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami ingin menjelaskan berkaitan dengan kreativitas dan monetisasi. Apa sebetulnya kreativitas? Jadi kreativitas itu, Bapak Ibu sekalian, ini adalah kemampuan seseorang ya, untuk menghasilkan komposisi atau produk atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru, yang sebelumnya tidak dikenal oleh pembuatnya. Jadi orang cukup bukan itu ya, Bapak Ibu sekalian, melakukan pengembangan kreativitas ini karena memang itu dikenal baru bagi orang yang membuatnya. Dan dia bisa merupakan kegiatan imajinatif atau sintesis pemikiran. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian banyak mempelajari konsep antara analisis
dan sintesis gitu. Sebenarnya ini konsep yang fundamental. Kami yang banyak terjun di dunia engineering itu selalu diajarkan pola ini yang diajarkan. Kita harus bisa melakukan analisa gitu, ya, analisis, dan kita juga harus bisa melakukan sintesis atau sintesa. Nah, jadi kalau analisis kan menguraikan untuk dicari kan. Nah, kalau sintesa kan dia menggabungkan sehingga akan menghasilkan satu pola baru gitu. Mungkin produk, mungkin layanan, mungkin juga solusi dan seterusnya. Mengubah barang ya, Bapak Ibu sekalian, mengubah barang yang tidak dipakai menjadi barang yang bisa dipakai. Misalnya mendaur ulang sampah misalnya. Ini kan orang biasa buang saja ya. Sekarang mulai dipikirkan dipisah sampahnya kemudian nanti diolah. Nah, ini adalah kreativitas. Mengubah barang alami menjadi barang yang bisa dipakai. Contoh daun kering bisa dipakai untuk bahan untuk membuat tas atau kertas dan seterusnya. Nah, kreativitas ini harus ditunjukkan, harus ditumbuhkan. Nah, kemudian mengubah barang yang rusak menjadi baru lagi. Nah, itu kreativitas. Jadi oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kalau negara kita atau masyarakat kita ya, bangsa kita ingin tumbuh, kuncinya di kreativitas. Coba Bapak Ibu sekalian masuk, ya, perhatikan betul tentang charging. Ya. Charging saja, jangan dulu yang lain-lain. Ya. Bagaimana dengan charging itu bisa ngecas akhirnya kipas angin kecil, ya. Kemudian juga bisa ngecas untuk handphone sudah jelas, ya. Bisa ngecas untuk lampu, ya. Kalau terjadi misalnya listriknya mati, lampu bisa nyalakan gara-gara ada di charge oleh charging untuk handphone. Nah, ini kreativitas dan kita belum tumbuh itu. Jadi di dunia kreativitas ini terus terang saja, mungkin yang baru tumbuh di Indonesia itu kuliner dan fashion. Tapi di dunia yang lainnya masih belum tumbuh. Ini menjadi sebuah tantangan. Betul-betul tantangan tersendiri. Jadi bagi kita ini menjadi apakah kita sebagai seorang dosen, apakah sebagai seorang konsultan, apakah sebagai trainer, ataukah guru, ini menjadi sebuah tantangan. Nah, apakah kita ini bisa berkembang, kreativitas kita? Kreativitas kita itu sebenarnya bisa berkembang. Jadi dia tidak dibatasi oleh umur. Jadi kreativitas itu ketika akan tumbuh ya, kreativitas kita ini akan tumbuh ketika objek-objek itu dirangkai. Jadi dia bisa menghasilkan sesuatu. Nah, sebab itu jangan heran seperti SAC itu kan dia yang mainkan objek-objeknya. Kalau bagi kalangan elektro gitu kan, itu yang sudah terbiasa di elektro, itu yang dirangkai itu komponen-komponen menjadi sebuah alat tertentu, mungkin untuk kontrol atau untuk apa gitu ya. Nah, kalau di dunia programming juga sama. Jadi akhirnya objek-objek yang dirangkai. Jadi kita sendiri bisa tumbuh. Nah, kreativitas kita ini, ya, Bapak Ibu sekalian, akan akhirnya banyak mencari ya, mengolah informasi berkaitan objek untuk dirangkai. Ya. Apakah itu audio, video, ya, foto, ya, teks gitu, atau link atau layanan web untuk menjadi sebuah rangkaian akhirnya di sebuah aplikasi tersendiri. Hasil kreativitas kita. Nah, selanjutnya adalah menyusun skenario. Nah, inilah yang akan menumbuhkan yang akan menumbuhkan kreativitas kita. Oleh sebab itu, kalau kita misalnya menginginkan binaan kita, ya, junior kita, atau komunitas kita, ya, atau juga mahasiswa kita, atau juga siswa kita, kalau ingin menaikkan kreativitas, ajarkan mereka untuk merangkai objek. Semuanya itu sebetulnya memainkan objek. Jadi kami sering mendorong juga ya di keluarga kami sendiri gitu, bahwa meskipun di bidang data science kata saya itu, ya kata kami ke ya, tim kami gitu, bahwa nanti permainannya modul-modul formula. Jadi jangan heran satu saat itu Bapak Ibu sekalian untuk bisa menganalisa sesuatu pakai simulasi matematik itu pakai modul-modul. Jadi tidak perlu heran karena itu pasti terjadi.
Jadi kreativitas itu akan berkembang ketika kita ini merangkai ya objek-objek, kemudian menyusun skenario-nya. Nah, kemudian apa itu monetisasi? Jadi kalau kreativitas itu kita merangkai, yang mencari sesuatu yang baru gitu. Nah, kalau monetisasi yaitu merubah ya, proses mengubah sesuatu menjadi nilai ekonomi atau uang. Jadi kita itu harus bisa menghasilkan sesuatu. Pada intinya manusia itu ya Bapak Ibu sekalian, apakah sebagai guru, apakah sebagai dosen, itu sebenarnya melakukan monetisasi. Kita belajar misalnya sekolah di perguruan tinggi seperti UPI gitu, atau di ITB gitu, jadi dosen, ya, melamar ke satu perguruan tinggi gitu. Itu sebenarnya sedang melakukan monetisasi terhadap pengetahuannya. Jadi itu kita kan mencari kerja ada imbalannya, ada haknya. Nah itu sebetulnya proses monetisasi. Jadi ini adalah dengan adanya kreativitas, tentunya monetisasinya itu diharapkan akan lebih tinggi, akan lebih besar. Saya masih ingat betul ada satu ahli ya, itu yang pertama kali memperkenalkan komputer di Indonesia. Jadi dia udah bercerita bahwa kalau saya beli buku gitu ya, beli buku 100.000 rupiah, saya harus bisa menaikkan jadi 10 juta. Bayangkan dari 100.000 saya beli buku, kata dia itu, saya harus bisa memikirkan bagaimana jadi 10 juta. Kata dia sangat sederhana. Jadi trainer terhadap buku itu, saya bisa dibayar 10 juta. Nah, itu monetisasi. Jadi melakukan monetisasi dari sesuatu menjadi nilai ekonomi. Nah itu adalah monetisasi. Ya, monetisasi itu mencoba juga menghasilkan uang atau barang jasa ya, yang sebelumnya tidak menguntungkan. Ya. Bahkan kita keluar kos gitu kan, 100.000 beli buku. Nah, kalau dengan monetisasi, cara berpikirnya kita harus bisa menghasilkan. Dan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, monetisasi itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi bisa oleh anak kita, bisa oleh siswa kita, mahasiswa kita, oleh kita sendiri, ya, oleh komunitas. Jadi ada satu ini ya, kami punya putra gitu, melakukan monetisasi terhadap sebuah objek. Kami iseng saja bertanya ke dia gitu, kenapa kamu tidak kasih stiker tentang Formula One gitu, atau helikopter gitu. Dibuat stiker dijual di kawan-kawannya di SD gitu. Jawabannya sederhana. Tidak akan laku itu Pak. Yang laku itu apabila saya buat stiker foto Messi, sepatu Messi, bajunya Ronaldo, stikernya Barca atau Madrid, dan dia bisa menghasilkan uang. Nah itu monetisasi. Nah, kemudian muncul lagi monetisasi data. Nah ini lebih lagi. Jadi melakukan perubahan atau mendapatkan nilai dari aset-aset informasi. Dan ini yang pasti banyak terjadi nanti. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, monetisasi itu tidak akan lepas dengan kreativitas. Oleh sebab itu, kalau misalnya kita ingin menunjukkan kemakmuran ya di masyarakat kita, di bangsa kita, ya juga di binaan kita, ya tadi ajarkan kreativitasnya supaya dia bisa melakukan monetisasinya. Itu rumusnya seperti itu. Bagaimana monetisasi media? Ini sudah benar-benar terjadi. YouTube misalnya. YouTube apa yang dia buat? Dia tidak pernah buat video ya. Kalau di kita malah banyak yang buat video. Nah, YouTube adalah satu platform di mana orang berbagi ya, tentang video, dan YouTube menyediakan platform lain yaitu marketing. Dan dia berbagi. Akhirnya orang berlomba sekarang ini menjadi YouTuber. Berlomba, betul-betul berlomba sekarang. Pelatihannya diajarkan, ya, sistematikanya, dicari topiknya, dan seterusnya. Dan kami sering mengecek itu, yang terbesar itu yang mana? Siapa yang terbesar itu? Ternyata yang terbesar itu apa yang dibuat oleh anak kami dulu. Jadi membuat video cerita Messi itu lebih tinggi dibandingkan cerita yang lain. Jadi YouTube sudah, Vimeo sudah, Spotify. Ya. Spotify bahkan berani mengeluarkan dana sampai $200 juta ya. Ini ya, Spotify.
belum lagi Anchor, ada Freepik, Canva, Pixabay, dan seterusnya. Dan ini adalah monetisasi media. Mereka tidak punya mesin, mereka tidak punya alat. Kamera, dia tidak pernah memikirkan kamera, tapi dia menyediakan platform. Ini terjadi, dan kita bahkan sering pakai seperti Canva. Kemudian monetisasi aplikasi. Aplikasi yang kita kenal PowerPoint, Excel, Word, ya, WordPress, Filmora atau Mopapi, dan banyak lagi aplikasi lainnya. Sekarang sudah mulai ditumbuhkan monetisasinya. Makanya jangan heran, sekarang banyak para pengembang desainer PowerPoint. Jadi bisa dibayangkan PowerPoint yang hanya beli satu kali, tapi template-nya bisa dijual $15, $10 gitu. Ya. Bahkan ada yang dengan PowerPoint, dengan keilmuan yang dia masukkan, ya, Bapak Ibu sekalian, ada yang sampai harganya $1.000. Jadi bisa dibayangkan, $1.000. Kemudian di Excel juga sama. Excel tumbuh sekarang. Jadi monetisasi Excel, kita hanya biasa saja ya, belajar Excel hanya tabulasi, selesai. Tapi ada orang yang mengembangkan Excel menjadi sebuah simulasi. Kami pernah mendapatkan yang hampir sama dengan Excel ya. Softwarenya itu hanya harganya $40-50 Amerika. Tetapi hasil model simulasinya, bisnis plan untuk satu perusahaan besar gitu, karena dia memang diperlukan, itu harganya 1 miliar. Bisa dibayangkan ya? Harga yang Excel-nya hanya $50, itu, pakai Quattro saat itu. Konsultan yang merancang bisnis plan-nya untuk telekomunikasi harganya 1 miliar. Coba bisa bayangkan, monetisasi. Begitupun di WordPress. Sekarang begitu banyak orang yang menjual template-template WordPress. Belum lagi di Filmora. Template-template film, ya, untuk buat video di Filmora dijual. Ini monetisasi. Belum lagi di Mopapi. Jadi sekarang itu banyak sekali yang monetisasi aplikasi. Nah ini salah satu yang perlu kita perhatikan. Bahwa monetisasi itu siapapun punya hak yang sama. Apakah itu guru, siswa. Kenapa? Karena platformnya terbuka semuanya. Nah sekarang bagaimana kita mengembangkan kreativitas monetisasi dengan Smart Apps Creator? Jadi Smart Apps Creator harus sampai ke situ. Kami sering diskusi dengan pihak SAC-nya ya. Mereka sendiri memikirkan ke sana. Bahkan mereka sudah menyiapkan sertifikasi internasionalnya. Jadi kami diskusi gitu. Kata saya untuk apa buat sertifikasi internasional? Ternyata dia akan menyiapkan ini menjadi sebuah industri gitu, si SAC-nya. Nah, kami yang memang bergelut di bidang monetisasi gitu, tentunya ini menjadi peluang besar gitu. Bukan untuk kami saja, tapi untuk semua orang yang belajar SAC. Nah, sehingga kami sendiri sedang menyiapkan satu platform terbuka tapi harus pakai SAC. Dan tidak perlu disebutkan ke si SAC-nya, kami buka aja gitu. Ya. Kalau mereka jualan lisensi, kalau kita jualan aplikasi kan beda itu pola berpikir. Jadi ini ada peluang besar. Nah, monetisasi SAC ini merupakan kegiatan kreativitas ya, untuk menumbuhkan usaha baru, untuk menghasilkan nilai ekonomi, ya, nilai ekonomi itu uang dengan memanfaatkan SAC lebih kreatif. Jadi ini ada kesempatan. Semua siapa saja terbuka. Kami sering, karena kami sebagai prinsipal selalu ditanya, Pak Itan apakah kalau nanti kami jual, Pak Itan dapat royalti? Ya tidak, bagaimana cara dapat royalti? Ya sulit itu. Jadi ya, jual saja gitu. Ya. Jadi ini adalah yang harus ditumbuhkan. Nah langkah awalnya tentunya harus memahami konsep dari SAC itu sendiri. Jadi karakter si SAC-nya harus dipelajari kalau mau terjun di dunia kreativitas dan monetisasi di SAC. Pertama, SAC itu kan tampilannya betul-betul hampir sama dengan PowerPoint. Ya. Dirancang betul-betul menyamai PowerPoint. Kenapa? Karena kalau dia menggunakan pendekatan lain, ya, tentunya akan merepotkan yang lain. Banyak aplikasi yang sebenarnya bisa menggunakan pendekatan PowerPoint yang orang sudah terbiasa malah menggunakan konsep lain karena dia nggak mau meniru PowerPoint. Hanya jadi jelimet gitu ya.
Jadi orang susah sekarang belajar Adobe susah, ya, belajar GIMP, ya, aplikasi untuk buat image susah. Karena orang sudah terbiasa dengan Word, sudah terbiasa dengan PowerPoint. Nah, yang pintar ya Google. Google langsung saja menyamakan. Makanya Google Slide dia booming. Bahkan sudah mulai menyaingi. Sampai Microsoft-nya aku juga bingung. Nah, apa yang harus dipelajari di SAC itu? Pertama adalah yang perlu dipahami karena akan melahirkan kreativitas, itu adalah objeknya. Karena objek ini yang menjadi kunci, apakah itu gambar, audio, video, teks, ya, background, kemudian timer, counter, hotspot, slide, ya, website, HTML. Nah, inilah yang akan membangun sebuah aplikasi dan akan membangun kreativitas kita. Nah, di sini tentunya kita akan memahami bahwa seperti video, akhirnya kita harus memiliki kemampuan bagaimana sih membuat video yang bagus. Bagaimana membuat audio yang bagus. Jadi jangan heran, Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah ada aplikasi text to speech, merubah teks ke dalam suara, dan hampir mendekati seperti human, seperti manusia, 100%, hampir mendekati 100%. Dia sudah pakai teknologi artificial intelligence, jadi suaranya percis sekali. Sekarang kami kalau buat mungkin buat bahan ajar gitu ya, yang ada unsur video dibalik nanti. Kami susun saja teksnya dengan bagus gitu, munculkan audionya, rekam, text to speech gitu, kemudian kasih gambar avatarnya. Jadi gambar kami diganti lewat artificial intelligence, jadi seperti menjelaskan gitu, padahal itu adalah robot semua. Seolah-olah itu adalah muka saya, padahal itu bukan gitu. Jadi diambil fotonya, kemudian dimasukkan teksnya, dia berbicara sendiri. Bisa dibayangkan. Jadi ini bisa terjadi semuanya. Kenapa? Karena SAC video bisa masuk, audio bisa masuk, teks bisa masuk, image apalagi. Belum lagi ada layanan website yang bisa masuk banyak. Jadi kalau kita ingin mendalami kreativitas atau juga monetisasi, ya ini, bahwa hampir semua multimedia, aplikasi multimedia tidak akan lepas dari yang begitu. Jadi kuncinya ada di situ. Yang kedua, yang perlu betul harus diperhatikan adalah berkaitan dengan skenario objeknya, interaksinya. Kalau di touch bagaimana, kalau muncul bagaimana, kalau disembunyikan bagaimana, kalau melewati bidang hotspot bagaimana gitu. Kemudian kalau naik angkanya jadi 20, harus apa yang dikeluarkan gitu. Kalau di touch ini keluarkan musiknya, kalau touch ini matikan musiknya. Kalau touch ini sembunyikan gambar, sembunyikan videonya dan seterusnya. Nah, ini ada di interaction. Dan SAC, Bapak Ibu sekalian, sudah memberikan yang betul-betul sangat mudah. Jadi kita hanya tinggal kreatif aja. Tanpa memikirkan programming, kita hanya merekayasa skenario-nya saja. Programmingnya tidak usah dipikirkan. Jadi ini salah satu yang perlu didalami. Kemudian juga tentang animasi. Juga sama. Ini pun harus dipelajari. Animasi-animasi apa muncul, nanti mendadak bagaimana. Kan kalau munculnya tidak ada gerakan, mungkin kurang bagus, tambah lagi. Jadi ada di SAC itu ada beberapa bagian yang memang itu intinya. Jadi ada objeknya yang begitu melimpah sekarang, kemudian juga ada interaction-nya, kemudian ada animasi. Ditambah ini Bapak Ibu sekalian, web service sekarang betul-betul sangat melimpah, benar-benar melimpah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang bisa bahasa membuat aplikasi, database, desain, nggak usah mikir bagaimana buat aplikasi sekarang. Bisa bayangkan ya? Kita nggak usah mikir buat aplikasi, tapi kita hanya cukup merancang database, masukkan ke dalam satu server, nanti oleh layanan web, nanti dihasilkan aplikasi jadinya. Bayangkan ya. Kemudian nanti aplikasi jadinya sudah muncul, tempelkan ke SAC. Jadilah aplikasi mobile, Android. Jadi bisa dibayangkan, ini melimpah betul
aplikasi layanan itu. Google Form, Microsoft Form, ya, untuk menulis di tangan ya, langsung di handphone gitu. Kalau pakai tablet, kita bisa menjelaskan ke anak didik kita dan seterusnya, atau kebinaan kita. Ada Talk.io ya, untuk chatting, bisa untuk YouTube, ya, ada Google Map, waduh banyak lagi. Ada Google Slide. Nah ini terus terang saja, ini yang belum ada dikembangkan. Sehingga peluang monetisasi salah satunya lagi adalah membuat ini. Jadi membuat layanan web yang bisa ditempelkan ke SAC. Karena pengguna SAC ini pasti tumbuh terus. Nah sekarang siapa yang tumbuh itu apa? Nah, apa yang harus dibuat gitu. Nah, gitu. Jadi apa yang harus dibuat supaya bisa ditempelkan ke SAC? Ini pasti ya. Nah, seperti kawan kami, Bitly itu kan adalah untuk sorting, untuk sort. Nah, kawan kami juga buat. Tapi dia katakan satu saat kami pasti harus monetisasi. Sekarang free aja. Tapi satu saat pasti dia pikirkan. Dan itu Bapak Ibu sekalian bisa ditempelkan ke SAC-nya. Jadi ini tinggal nunggu waktu semuanya. Jadi siapa yang kreativitas memanfaatkan objek, memanfaatkan skenario, memanfaatkan animasi plus dengan web service. Dan ini benar-benar sangat melimpah. Betul-betul melimpah. Nah, kemudian langkahnya apa, Bapak Ibu sekalian? Tentunya monetisasi ini akan sangat beragam sesuai dengan bentuk kreativitas. Jadi kita sulit untuk bisa disamakan. Nah, oleh sebab itu, untuk bisa berbagi dan berbagi pengetahuan dan kreativitasnya, kami mendorong pertumbuhan ini. Jadi pertama, sekolah-sekolah perlu ekstrakurikuler, ya sekolah. Jadi tumbuhkan ekstrakurikuler untuk belajar smart apps creator dan digital, ya. Supaya mereka bisa mengoptimumkan dari nantinya objek-objek yang dia pelajari. Ini pertama. Kedua, ada sekolah-sekolah yang memang memungkinkan dikembangkan teaching factory. Jadi buat satu teaching factory untuk SAC dan multimedia, memungkinkan orang lain datang, kemudian nanti dibuatkan, sehingga memungkinkan terjadi transaksi. Kemudian yang ketiga, membuat komunitas ya, SAC dan multimedia untuk sharing dan monetisasi. Kalau di ekstrakurikuler sekolah, artinya sekolah SMA itu kan tidak bisa melakukan sifat yang transaksi itu kan sulit, kecuali ada lewat koperasi, mungkin saja itu bisa. Tapi dengan komunitasnya lewat SAC, ya, atau SAC dan multimedia itu memungkinkan monetisasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ekstrakurikuler pun memungkinkan melakukan monetisasi, ya. Bagaimana caranya mendapatkan nilai ekonomi baru. Kalau TEVA ini memang di kalangan SMK sudah mulai didorong TEVA, Teaching Factory. Tapi yang belum tumbuh adalah Teaching Factory, SAC, dan multimedia. Jadi kalau di antara Bapak Ibu sekalian punya yang SMK, ya, ada di SMK, silakan kembangkan Teaching Factory, SAC, dan multimedia. Nanti kita bisa dapat kerjasama. Kemudian yang keempatnya buat inkubator bisnis, apakah di perguruan tinggi ataukah di luaran, untuk mencetak startup baru. Nah, kalau di TEPA jelas tidak akan bisa mencetak startup baru. Komunitas memungkinkan ya buat startup baru. Nah, jadi 4 inilah yang mesti dibuat kalau kita ingin mengembangkan kreativitas dan monetisasi dengan SAC. Tipenya apa saja ya monetisasi smart apps kita? Pertama jelas training. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah punya keahlian SAC bisa mengajarkan ke yang lain. Dan itu bisa dicas ya. Dan cas sesuai Bapak Ibu sekalian ya. Tentunya beda-beda, kita kan nggak tahu. Jadi lakukan training. Training misalnya dicasnya berapa ratus ribu gitu. Kalau masuk hotel, ya jelas tidak mungkin ratusan ribu. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah masuk hotel, hitungannya udah juta. Jadi kalau dibawa ke hotel, satu pelatihan, bisa dicas 3 hari itu adalah 2,5 juta. Satu orang. Itu di luar yang lain-lain. Jadi bisa seperti itu. 2,5 juta itu udah paling kecil kalau sudah masuk di hotel. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian bisa menjadi seorang trainer dengan SAC.
Kemudian yang kedua adalah jadi konsultan. Kalau konsultan ini banyak sekali ya. Apakah mau buat bahan ajar, mau buat untuk promosi gitu, ataukah untuk buat untuk marketing dan seterusnya. Konsultan. Kemudian pengembangan sistem atau media. Ya. Jadi buat aplikasi sudah dibuat template-nya, buatkan untuk yang lain. Ya, jualnya bisa 750.000 ya satu. Jadi kita buat template-nya sendiri, kemudian kita buatkan untuk satu aplikasi tertentu 750.000. Tapi yang memerlukannya berapa banyak? Ya, kalau yang memerlukannya 100 kan berarti ada 75 juta. Dibandingkan dengan SAC-nya kecil sekali ya. Jadi ini makanya monetisasi itu menghasilkan income baru. Kami yang sebagai prinsipal tentunya mendorong itu ya. Jadi supaya ini menjadi industri gitu. Beberapa waktu yang lalu kan Pak Jokowi mau ngundang talenta digital untuk pulang ke Indonesia katanya dari luar negeri. Kami bertanya gitu, di Indonesia ada industri apa gitu? Kalau hanya mengembangkan seperti Gojek, mengembangkan seperti Tokopedia, nah itu nggak usah dari orang luar negeri juga bisa. Orang Indonesia juga bisa itu. Yang diperlukan adalah industri teknologinya, kita yang nggak punya. Seperti SAC ya, Bapak Ibu sekalian. Ini kami udah cerita lama ini. Jadi beberapa tahun yang lalu, ya, sebelum kami memegang tahun 2018, kami sudah cerita bahwa Indonesia itu harus punya namanya authoring. Jadi namanya multimedia authoring. Saya sempat ditanya oleh salah satu pejabat pemerintah, berapa biayanya untuk membuat itu? Ya kata saya 1,5 miliar. Nggak mungkin itu, karena harus diperlukan programmernya yang ulet, kemudian juga kuat, pintar ya. Kalau yang biasa nggak bisa. Jadi ini mahal untuk buat seperti smart elevator. Kalau soal dijualnya murah itu pola bisnis biasa. Tapi membuatnya ini sangat mahal. Ya. Jadi kita bisa mengembangkan sistemnya. Jadi buat template-nya kita sudah punya, buatkan aja. Ya. Jualnya murah. Nah, kemudian iklan digital juga bisa. Ya. Kita mengembangkan iklan digital berbasis SAC. Nah, itu bisa disimpan di stasiun, bisa disimpan nanti di airport, ya, bisa di mall, dan seterusnya. Ya. Kemudian juga bisa mengembangkan marketplace aplikasi ya, dan template. Jadi kita bisa membuat aplikasi dijual gitu. Kemudian buat template dijual. Nah, kemudian yang terakhir, nah inilah yang kami ingin dorong juga ya, mengembangkan layanan. Jadi buat layanan-layanan web yang bisa diintegrasikan dengan SAC. Dan itu sistemnya harus keanggotaan. Tidak mungkin seperti Quizizz kan keanggotaan, Quizizz. Terus juga Google Site itu keanggotaan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin memproteksi ya nama domainnya itu betul-betul domain sendiri, itu bayar ke Google. Pakai Google Site, terus ingin domainnya jadi domain sendiri, itu bayar. Seperti kami sekarang Google Meet ini bayar ke Google ya. Karena menggunakan domain sendiri. Jadi email yang kami sering kirimkan ke Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya adalah email Google. Yang kami integrasikan server kami dengan Google. Jadi keanggotaan. Jadi ada beberapa ya. Kita bisa jadi training, ini adalah hal yang umum. Ya. Bapak Ibu sekalian bisa berikan pelatihan, ya, buka kursus-kursus, kemudian juga bisa training untuk sekolah, ataukah juga di hotel dan seterusnya. Consulting ini bisa kita untuk solusi di pemerintahan atau perusahaan ya, membuat sistem, itu kita bisa membuat aplikasi yang pakai template, jadi sifatnya lebih banyak mengulang-ulang gitu. Dan iklan, kemudian marketplace ya, aplikasi dan layanan. Nah, ini adalah beberapa yang bisa dikembangkan di monetisasi Smart Exploiter. Ini contoh-contohnya. Ini adalah bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris terus terang saja ini sangat banyak sekali yang bisa dikembangkan di SAC.
Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Sunda, ya, bahasa Jawa, bahasa mungkin juga Sulawesi punya, ya Bugis, Kalimantan juga ada. Nah itu kan begitu banyak orang bisa belajar dan kita bisa jual ataupun orang bisa berlangganan. Itu pola-pola bisnis yang bisa kita kembangkan. Ini game edukasi, kita membuat aplikasi-aplikasi game, ya, tapi untuk game pendidikan ya. Jadi untuk belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, ataukah untuk matematika, fisika dan seterusnya, untuk manajemen ya, untuk profesional bisnis dan seterusnya, kita bisa membuat. Ini adalah untuk perkawinan, ya, kita bisa membuat dulu template-nya, standarnya, kemudian kita tawarkan ke orang-orang. Siapa yang mau buatkan oleh kami Android-nya gitu misalkan, ini cukup bayar 750.000, ini template-nya. Ya. Ada Google Form, ada invitation, ada fotografi, mungkin ada video dan seterusnya. Ya. Ini untuk event ya, juga sama seperti ini, kita bisa punya template-nya dan tawarkan ke orang-orang siapa yang ingin kita buatkan. Jadi adalah yang cepat. Ya. Ini adalah aplikasi marketing, salah satunya untuk Lamborghini ini. Ya, kita bisa integrasikan dengan website, dengan forum, YouTube, dan seterusnya. Dan ini peluang ya. Di Indonesia banyak sekali ya barang-barang yang bisa ditawarkan secara digital. Ini untuk real estate, misalkan kita bisa buat aplikasi untuk real estate ya, perumahan ataukah untuk rumah yang mau dijual misalkan ya. Atau untuk hotel dan seterusnya. Ini banyak ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, Smart Apps Creator ini menjadi perangkat membuat aplikasi ya, multimedia interaktif, mudah, cepat, dan tanpa programming. Nah, ini yang penting. Sehingga kita hanya fokus di objek-objek saja. Objek, interaction, animasi, kemudian layanan web service. Selesai. Kalau Bapak Ibu sekalian mau mengembangkan web service, ya silakan. Tapi itu bukan bagian SAC. Jadi kalau bagian SAC itu cukup objeknya, perhatikan objek-objeknya, kemudian interaction-nya antar objeknya, kemudian juga animasinya, dan layanan web service. Kalau membuat layanan web service itu di luar SAC, ya silakan itu terpisah. Tapi SAC-nya ada di 4 ini saja. Dan khusus yang web service kan sudah melimpah tadi kami sebut. Nah, kreativitas dan monetisasi SAC ini sangat beragam bentuknya, sesuai dengan inisiatif kita. Jadi Bapak Ibu sekalian sangat banyak ya. Kemudian juga kita dapat memulai ya, itu dari ekstrakurikuler. Kita kalau sekolah yang mungkin mengembangkan teaching factory, ya, multimedia dan sistem digital, kemudian mengembangkan komunitas SAC dan sistem digital. Nah, ini mungkin di luar sekolah atau juga kalau di perguruan tinggi komunitas sudah umum. Kalau di sekolah ya ekstrakurikuler. Kemudian mengembangkan inkubator bisnis. Nah, kalau di sekolah, meskipun SMK ya sudah ada nama khusus ya, TEFA. Nah, kalau inkubator bisnis kan bisa di perguruan tinggi atau di luar. Jadi kita bisa lewat 4 jalur untuk mengembangkan kreativitas dan juga monetisasi. Jadi ini adalah satu tantangan ya, juga peluang bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa kami sampaikan. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih.